warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanah dari SDIT Aliyah Tanjung Gading dan teman Saya Daniar Harun dari UPT SD Negeri 04 Laut Tador. Dan saya Eri Melvina Sitinja dari UPT SMP Negeri 3 Medang Deras. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching untuk supervisi berdasarkan dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nurul. Apa kabar Bu Nurul? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu Nurul. Pada sesi kali ini kita akan melakukan sesi coaching. Sebelum masuk kepada sesi itu, kita akan melakukan yang namanya praobservasi, di mana hal yang pertama akan kita lakukan adalah mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Di mana pada coaching ini saya akan mengamati hasil terhadap coach dan coachee, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, kemudian apakah sesi coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah ibu juga sudah memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian bagaimana coachee nanti akhirnya merespon atau menanggapi terhadap pertanyaan yang coach sampaikan. Kemudian ibu juga tetap harus memerhatikan yang namanya prinsip coaching, yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi sebelum masuk ke sesi itu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nurul. Ibu bisa jawab sesuai apa yang ibu nanti akan laksanakan ya Bu. Oke, pertanyaan yang pertama adalah kira-kira kompetensi apa yang akan ibu kembangkan pada sesi coaching kali ini? Sesi coaching kali ini Bu, kompetensi presensi, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti yang akan ibu kembangkan adalah tadi presensi, kemudian mendengarkan secara aktif, juga memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kompetensi di bagian mana yang secara spesifik ingin ibu observasi. Artinya dari ketiga poin tadi, mana yang lebih spesifik yang akan ibu observasi? Yang lebih spesifik ya Bu, saya akan mendengarkan aktif, jadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Juga usahakan untuk tetap juga memberi kenyamanan kepada coachee ya Bu. Iya. Oke, itu pertanyaan yang kedua. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga Bu Nurul. Kira-kira indikator ketercapaian yang bagaimana yang ibu inginkan dan tujuan pengembangan seperti apa yang ingin ibu capai dalam coaching kali ini Bu Nurul? Saya ingin coachee bisa menemukan solusi dari setiap permasalahannya sendiri Bu, di mana hal tersebut diwujudkan dengan melakukan langkah-langkah dalam mengikuti masalah tersebut. Oke, berarti dari tiga pertanyaan tersebut kira-kira itu bisa ibu terapkan nantinya di dalam sesi coaching ya Bu Nurul. Demikian untuk kegiatan observasi kita kali ini. Silahkan ibu melanjutkan kegiatan coaching ibu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Bu Nurul. Ya Bu. Selamat siang Ibu Eri. Selamat siang Ibu Nurul. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat-sehat jambu lah Bu. Sepertinya dari raut wajah Ibu ada yang ingin Ibu ceritakan ya? Iya Bu, minggu-minggu ini rasanya seperti berat bagi saya Bu. Kami baru saja menyelesaikan ujian tengah semester, kemudian dituntut dalam pembuatan modul ajar, media pembelajaran juga harus ada, kemudian ditambah juga tugas rutin untuk PPG plotting yang kedua ini Bu. Berarti dari yang Ibu sampaikan, inti dari permasalahannya adalah beban kerja dan sulit memanajemen waktu ya Bu? Iya Bu. Tapi kita hanya punya waktu 10 atau 20 menit aja ya Bu. Dari hasil percakapan kita,
dari sesi coaching kita kali ini, apa yang Ibu harapkan? Kira-kira apa yang ingin Ibu capai? Saya berharap saya menemukan solusi dalam permasalahan saya, Bu. Terlebih khusus memanajemen waktu, sehingga apa yang menjadi tugas saya bisa selesai tepat waktu tanpa menghambat tugas pokok saya sebagai tenaga pengajar, Bu. Berarti Ibu berharap adanya bisa memanajemen waktu ya, Bu ya? Iya. Jadi kondisi ideal yang Ibu sampaikan kira-kira ada di posisi mana itu? Kalau saya merasa pada posisi level 5, Bu. Karena saya masih memilih tugas mana yang terlebih dahulu yang harus saya selesaikan. Dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira bisa tidak Ibu targetkan level tersebut ke level yang lebih baik agar bisa terjadi perubahan? Saya mencoba menargetkannya pada level 8, Bu. Jadi saya merasa pada level 8 ini berarti saya telah dapat membagi waktu dengan baik, Bu, untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Berarti memanajemen waktu sehingga yang dibebankan, yang diharapkan Ibu bisa selesai ya, Bu, dari level 5 ke level 8. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk peningkatan level tersebut terkait perubahan yang Ibu inginkan? Saya mencoba melakukan kolaborasi, Bu, dengan rekan sejawat. Kemudian mencari rekan sejawat yang lain yang dapat membantu saya jika rekan sejawat yang sebelumnya mengalami kendala, Bu, seperti mereka sibuk juga dengan urusan mereka masing-masing, seperti itu, Bu Nurul. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu buat sehingga teman-teman atau rekan sejawat akan merasa nyaman terhadap yang Ibu lakukan? Saya mencoba melakukan mentoring, Bu, dengan rekan sejawat. Itu yang pertama ya, Bu ya. Yang kedua, jika rekan sejawat tidak dapat membantu atau menyelesaikan masalah saya melakukan pendekatan individu, Bu, dengan kepala sekolah untuk mencari solusi yang terbaik. Oke. Dari ketiga yang Ibu lakukan seperti mentoring dan pendekatan kepada sekolah dan kolaborasi, kira-kira yang paling nyaman yang akan Ibu lakukan adalah? Saya rasa mentoring, Bu, karena mentoring bisa dilakukan secara langsung dan tatap muka, sedangkan waktunya itu kapan saja kita bisa, bersifat fleksibel deh, Bu. Dari mentoring tersebut, kira-kira Ibu memerlukan bantuan tidak? Saya rasa perlu ya, Bu ya, karena dalam mentoring ini kan harus ada yang mendengar, seperti adanya rekan sejawat itu, Bu, dalam menyelesaikan masalah saya ini. Oke, mentoring yang dilakukan artinya dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kira-kira kapan akan direalisasikan, Bu? Rencana saya, Bu, minggu depan. Rencana saya. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Ya, mudah-mudahan, Bu, dengan adanya mentoring dengan rekan sejawat, masalah yang saya hadapi ini dapat saya selesaikan dengan baik dan efisien, dengan waktu yang efisien. Semoga tercapai ya, Bu, harapannya ya, Bu ya. Demikian sesi coaching kita kali ini. Jika ada yang ingin Ibu sampaikan nanti, boleh dibicarakan lebih lanjut ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Nurul. Waalaikumsalam. Nah, tadi saya sudah melihat Ibu sudah melakukan sesi coaching ya, Bu, terhadap Ibu Eri. Nah, kira-kira dari sisi coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait apa permasalahan yang sudah disampaikan dalam sesi coaching. Nah, pertanyaan yang pertama ya, Ibu Nurul, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching itu sudah terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu Nurul? Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab.
di mana bisa menggali potensi dirinya sendiri, coaching dengan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Artinya dari sesi coaching yang sudah Ibu lakukan, si coach jadi mampu ya Bu menyelesaikan masalahnya dari pertanyaan dari yang coach pertanyakan ke coach ya Bu ya. Oke, berarti kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Bu Nurul. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari coaching tersebut? Gambaran yang dimana dari sesi coaching tadi kita bisa mendapat solusi apapun masalah yang kita hadapi. Oke, berarti ada manfaatnya ya Bu dari sisi coaching itu, bahwasannya dengan adanya coaching ternyata kita jadi mampu menyelesaikan apapun masalahnya dengan mencari sendiri, artinya menggali potensi diri kita sendiri, artinya kita mampu ternyata walaupun tidak mendapat solusi dari orang lain. Berarti hanya dari bantuan mengajukan beberapa pertanyaan si coach mampu menemukan solusi. Begitu ya Bu Nurul? Iya Bu. Oke, berarti dari hasil coaching yang sudah Ibu lakukan terhadap coaching, kita sudah mencapai tujuan, artinya sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang kita inginkan. Berarti sesi coaching untuk pra-observasi kali ini sudah bisa kita selesaikan ya Bu Nurul. Oke, mudah-mudahan kalau ada masalah yang mungkin nanti Ibu hadapi, kita bisa melakukan coaching lagi ya Bu Nurul. Oke, terima kasih atas kesempatan dan keluangan waktunya. Mungkin bisa kita lanjut di lain hari ya Bu Nurul. Oke, assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan sesi coaching ya Bu Daniar ya, terlebih dahulu kita melakukan pra-observasi. Tujuan dari pra-observasi ini mendiskusikan rubrik penilaian. Jadi pada coaching kita kali ini saya akan mengamati dan memberikan penilaian terhadap coach dan coachee sesuai rubrik penilaian kita ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya. Tapi tetap harus memperhatikan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Bu ya. Pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu, kompetensi apa aja yang Ibu kembangkan pada sesi coaching kali ini? Kalau ditanya kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah presensi atau hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan secara aktif, dan selanjutnya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Eri. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian kompetensi di bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Kalau ditanya secara spesifik bagian mana yang ingin saya kembangkan, saya akan mengembangkan bagian yang mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Eri. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian indikator ketercapaian yang bagaimana yang Ibu inginkan agar tujuan pengembangan seperti yang ingin Ibu capai dalam coaching kali ini? Saya ingin coach itu bisa menemukan sendiri solusinya dengan menggali potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga apa yang menjadi permasalahannya bisa terselesaikan. Nah, hal itu bisa diwujudkan dengan melakukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang dihadapi Bu. Seperti itu Bu. Berarti seperti itu yang akan Ibu lakukan ya, langkah-langkahnya Bu ya. Oke, demikian dulu kegiatan observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan kegiatan coaching Ibu. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Bu Eri. Semangat ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Nurul? Sehat? Sehat. Tapi kalau saya lihat dari wajah Bu Nurul sepertinya ada hal atau yang ingin Ibu sampaikan. Nah, kalau kira-kira kalau Ibu tidak berkeberatan, Ibu boleh kok menyampaikan kepada saya. Kira-kira apa yang menjadi beban yang Ibu sedang pikul sekarang? Iya Bu, ada sedikit Bu problem lah Bu, tentang bagaimana membuat media pembelajaran, modul ajar, dan bagaimana cara menentukan CP atau
tujuan pembelajaran Bu, karena kan kita kan harus menyiapkan setiap bulannya kita harus menyiapkan laporan itu gitu kan Bu. Jadi jurnal harian juga, catatan kehadiran, semuanya gitu. Jadi saya merasa waktu saya tuh terkuras habis untuk hal-hal yang seharusnya bisa dikerjakan dengan lebih efisien. Oh, berarti Ibu merasa terlalu banyak beban pekerjaan yang harus Ibu selesaikan, sementara Ibu juga harus melakukan tugas pokok sebagai pengajar ya Bu. Ya, begitu ya Bu Nurul, kira-kira oke. Berarti untuk sesi coaching kita kali ini, kita bisa lanjutkan ke sesi coaching. Hanya saja mungkin waktu yang bisa saya berikan tidak bisa terlalu lama ya Bu Nurul. Mungkin hanya sekitar 10 atau sampai 20 menit saja ya Bu Nurul. Nah, oke, kita lanjutkan. Berarti tadi dari permasalahan Ibu mengatakan banyak beban yang harus Ibu selesaikan, sementara kita juga harus mengerjakan tugas pokok kita sebagai pengajar ya Bu Nurul. Artinya Ibu berarti ada masalah dalam memanage waktu, begitu ya Bu? Iya. Artinya Ibu harus pandai memanajemen waktu sehingga apa yang menjadi tugas Ibu bisa selesai, begitu ya Bu Nurul? Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira kalau yang kita sesi coaching lakukan ini, apa yang Ibu harapkan kalau ke depannya terhadap permasalahan Ibu, kira-kira Ibu berharap apa yang bisa Ibu capai setelah kita melakukan sesi coaching? Yang saya harapkan saya bisa menemukan solusi dalam permasalahan saya Bu, yaitu memanajemen waktu sehingga apa yang menjadi tugas saya bisa selesai tepat waktu tanpa terlambat Bu, dan terhambat. Tugas pokok saya sebagai pengajar Bu. Oke, berarti tadi masalahnya manajemen waktu ya Bu. Kita harus mengerjakan semua tugas, tapi juga tidak boleh mengesampingkan yang namanya tugas pokok kita sebagai pengajar. Nah, berarti dari sesi coaching ini kira-kira Ibu berharap Ibu dapat apa gitu dari sesi coaching kita ini? Saya berharapnya dapat solusi Bu, dari atas permasalahan saya. Oke, terus kalau Ibu rasa Ibu sudah mendapatkan solusi, nah kita kan berharap berada pada kondisi ideal ya Bu. Artinya kondisi ideal itu dari level 1 sampai 10. Nah, kira-kira kondisi yang Ibu sedang hadapi sekarang itu atau masalah yang sedang Ibu pikul sekarang itu Ibu berada di posisi level berapa gitu kalau boleh saya tahu? Saya merasa berada di level 5 Bu. Oke, berarti Ibu tadi merasa Ibu di kondisi Ibu merasa sudah masih berada di level 5. Nah, kira-kira dari yang Ibu sudah sampaikan tadi, bisa tidak Ibu tingkatkan level tersebut ke level yang mungkin kita anggap baik, artinya ada peningkatan level gitu Bu. Kira-kira Ibu bisa targetkan di level berapa Bu? Saya merasa bisa berada di level 8 Bu, kira-kira Bu. Oke, berarti ada peningkatan, Ibu berharap peningkatan level dari posisi level 5 ke level 8 ya Bu. Nah, oke, kira-kira untuk peningkatan level tersebut, usaha apa yang akan Ibu lakukan agar level tersebut itu bisa tercapai sesuai yang Ibu inginkan? Yang saya lakukan adalah meminta kolaborasi dengan rekan sejawat. Saya juga akan mencari rekan sejawat lain yang dapat membantu saya Bu. Oke, berarti Ibu memerlukan bantuan orang lain ya Bu ya. Nah, bisa saja mungkin yang tadi Ibu katakan ada tadi berkolaborasi. Nah, kalau Ibu tadi katakan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kira-kira strategi apa yang akan Ibu buat sehingga teman atau rekan sejawat Ibu itu akan merasa nyaman terhadap yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan yaitu strateginya itu mentoring ya kepada rekan sejawat, terus pendekatan kepada kepala sekolah untuk mencari solusi. Oke, berarti tadi Ibu menyampaikan dua hal ya. Yang pertama adalah mentoring, baru yang kedua pendekatan kepada pendekatan individu, artinya mencari solusi kepada kepala sekolah. Nah, dari kedua hal tersebut, kira-kira yang paling nyaman yang akan Ibu lakukan itu dari dua poin itu apa Bu Nurul? Kira-kira ya Bu, saya lebih nyaman menggunakan mentoring Bu. Bisa secara langsung, tatap muka, waktunya sepertinya lebih fleksibel Bu. Oke. Kalau dari yang Ibu lakukan tadi Ibu memilih mentoring,
kira-kira Ibu memerlukan bantuan orang lain tidak? Sepertinya saya perlu, Bu. Oke. Berarti Ibu memerlukan bantuan dari rekan Iya, sejawat begitu iya, ya Bu. Oke. Berarti kalau mentoring itu kan dilakukan kita untuk bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, kalau misalnya mau melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, kira-kira kapan itu Ibu bisa realisasikan, Bu Nurul? Mungkin minggu depan, Bu, dapat direalisasikan, Bu. Oke, berarti akan Ibu realisasikan di minggu depan. Nah, kira-kira kalau sudah terrealisasi, nah, akhir dari percakapan kita dalam sesi coaching ini, saya ingin menanyakan kira-kira dari yang kita sudah lakukan, Ibu berharap apa yang bisa Ibu dapatkan dari sesi coaching kita ini, Bu? Iya, saya berharapnya bisa terlaksana dengan baik apa yang menjadi strategi dan usaha saya yang saya sampaikan tadi bisa dilakukan dan tercapai dari level 5 menjadi ke level 8, Bu. Oke, berarti Ibu berharap dari sesi coaching ini ada permasalahan yang Ibu hadapi juga bisa selesai sesuai dengan waktunya tanpa menghambat jam kerja kita sebagai tugas kita sebagai pengajar. Oke, saya rasa untuk sesi coaching kita kali ini cukup sekian ya Bu Nurul. Nah, di lain kesempatan kalau Ibu Nurul mungkin menghadapi kendala atau mungkin menghadapi permasalahan, kita bisa lakukan lagi di sesi coaching selanjutnya ya Bu Nurul. Iya, Bu. Ibu boleh Saya berharapnya sampaikan seperti apapun yang ingin Ibu sampaikan. Oke. Iya. Oke, terima kasih atas keluangan waktunya Bu Nurul. Saya cukupkan sesi coaching kita kali ini. Cukup sekian. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih ya, Bu. Selamat siang, Bu Dahlia. Selamat siang Bu Eri. Tadi saya telah melihat Ibu melakukan coaching kepada Bu Nurul. Iya benar sekali Bu. Sebelum kita tutup kegiatan coaching kita, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu ya? Iya Bu. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terhadap Ibu Nurul terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Oke, kalau ditanya yang sudah saya capai adalah saya tadi sudah menyelesaikan sesi coaching itu dengan melakukan sesuai dengan yang ada di Alur Tirta, di mana itu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab yang terakhir Bu. Nah, di mana hal itu dapat dilihat si coach mampu menggali potensi dirinya sendiri dengan menemukan solusi-solusi untuk permasalahan yang si coach hadapi. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke, kalau ditanya kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah yang pertama pastinya tadi saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, kemudian saya juga mendengarkan secara aktif. Tapi kalau ditanya apa hasil dari coaching yang saya dapatkan, itu saya jadi memiliki gambaran ternyata setelah melakukan yang namanya sesi coaching, kita dapat menyelesaikan masalah apapun permasalahannya yang kita hadapi, ternyata semua bisa selesai dengan melakukan yang namanya coaching. Begitu Bu Eri. Berarti setelah Ibu melakukan coaching terhadap Ibu Nurul, kita menemukan solusi ya Bu ya untuk permasalahan kita. Oke, demikianlah observasi kita hari ini Bu. Semoga dengan adanya coaching, segala masalah yang kita hadapi memiliki solusi yang terbaik ya Bu. Iya. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Eri. Selamat siang, Bu Eri. Selamat siang Bu Nurul. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat Bu. Iya. Sebelum kita melakukan sesi coaching, kita akan melakukan pra-observasi. Yang pertama yaitu mendiskusikan rubrik penilaian. Pada coaching kita kali ini, saya akan mengamati dan memberikan penilaian terhadap coach dan coachee sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya. Tapi tetap harus memperhatikan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan saya
yang saya akan ajukan kepada Ibu sebagai coach, yaitu yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada sesi coach kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi presence, Bu. Karena dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu, Bu Nurul. Baik Ibu. Yang kedua yaitu kompetensi dari bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Saya ingin mengembangkan mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot serta kenyamanan, Bu. Seperti itu dia, Bu. Baik Bu, yang pertanyaan ketiga saya yaitu indikator ketercapaian yang bagaimana yang Ibu ajukan pada dan tujuan pengembangan seperti apa yang ingin Ibu capai dalam coach kali ini? Saya ingin coaching ini bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan yang saya hadapi, Bu. Di mana hal tersebut diwujudkan dengan melakukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang saya hadapi sekarang ini. Oke, demikian dulu bagian observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan kegiatan coaching Ibu. Semoga semuanya berjalan lancar. Iya, terima kasih ya, Bu ya. Ya, sama-sama. Selamat siang, Bu Dahnia. Selamat siang Bu Eri. Gimana kabarnya hari ini, Ibu? Sehat Bu. Dari raut wajah Ibu ya, dari yang saya lihat, kayaknya ada yang ingin Ibu ceritakan loh. Boleh tahu nggak, Bu? Sebenarnya sih bukan kerjaan di luar pekerjaan kita sehari-hari, Bu. Ini juga terkait tetap di lingkungan sekolah. Cuman saja saya merasa beban pekerjaan saya ini terlalu banyak, Bu. Mengingat kita sudah mengajar itu full 24 jam ya Bu Eri. Jadi saya merasa beban pekerjaan saya ini sangat yang akan mengganggu jam mengajar saya, karena tugas ini harus dikerjakan itu dalam waktu yang berdekatan dan semuanya itu penting, artinya semua harus diselesaikan. Begitu Bu Nurul, Bu Eri. Iya, Bu ya. Jadi dari hasil percakapan kita kali ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan dalam penyelesaian permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ini? Saya sih berharap apa permasalahan yang saya hadapi ini, saya berharap ada menemukan solusi dari sesi coaching kita kali ini ya Bu. Artinya saya bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan saya tanpa mengganggu jam mengajar saya. Saya berharap seperti itu Bu Eri. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi dari yang Ibu ceritakan tadi, yang Ibu sampaikan, kira-kira kondisi yang ideal Ibu berada pada level keberapa itu Bu? Kalau ditanya level, kita kan punya kondisi ideal ya Bu. Artinya kalau 10 itu kayaknya saya nggak mungkin. Kalau seperti kondisi yang saya hadapi ini, saya sih merasa saya masih berada di level 5 Bu. Iya Bu ya, ada level 5 ya Bu Iya ya. Bu. Jadi untuk target Ibu ke depan, Ibu menargetkan pada level keberapa Bu? Saya sih berharap ada peningkatan level ya Bu. Tidak muluk-muluk, saya tidak mengharap ada di level 10, tapi saya sih berharap ada peningkatan level yang tadi saya rencanakan itu dari level 5, saya sih berharap bisa naik ke level 8 Bu Eri. Target Ibu berarti pada kondisi sekarang level 5, targetnya ke kondisi Iya pada Bu, level 8. iya. Jadi kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk peningkatan level tersebut Bu, terkait perubahan yang ingin Ibu capai? Kalau ditanya usaha apa yang akan saya lakukan sih, saya mungkin saya akan melakukan yang namanya kolaborasi dengan rekan sejawat, atau solusi lain sih saya bisa melakukan pendekatan individu kepada kepala sekolah terkait masalah yang sedang saya hadapi sekarang Bu Eri. Berarti dari dua pilihan tadi Bu, antara mentoring dengan rekan sejawat dengan pendekatan individu kepada kepala sekolah, pilihan mana yang menurut Ibu paling cocok dalam penyelesaian masalah Ibu tadi? Kalau ditanya paling cocok, artinya yang nyaman mungkin yang saya lakukan ya Bu. Iya. Kalau saya sih merasa yang paling nyaman itu adalah melakukan mentoring. Artinya kita bisa melakukan secara langsung dengan rekan sejawat, menanyakan kolaborasi, bisa berdiskusi tentang beban yang sedang saya hadapi. Itu bisa secara langsung ketemu, dan kemudian mungkin waktunya itu kan bisa fleksibel, kapan saja bisa kita lakukan gitu Bu. Oh
begitu ya Bu ya. Iya, Jadi Ibu memilih dari cara mentoring ya Bu Iya, ya, Bu. dengan tatap muka langsung dengan rekan sejawat ya. Mm-mm. Oke lah Bu, dari percakapan hari ini kayaknya apa yang Ibu sampaikan tentang permasalahan yang Ibu hadapi, berarti Ibu menemukan solusinya Bu Iya, ya. Bu. Oke, dari mentoring yang Ibu pilih, solusi yang terbaik ya Bu ya. Mm-mm. Kira-kira Ibu memerlukan bantuan dari yang lain atau gimana Bu? Kalau ditanya memerlukan bantuan, pasti memerlukan ya Bu. Kenapa saya lakukan sesi coaching ini? Artinya aja saya sudah memerlukan bantuan orang lain ya kan Bu. Jadi saya akan melakukan yang namanya kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah mungkin dari hasil kolaborasi itu kita bisa menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi mentoring yang dilakukan itu melibatkan kolaborasi antara Iya, rekan sejawat ya iya, Bu ya. Jadi kira-kira kapan Ibu realisasikan Nah, mentoring ini Bu? Kalau ditanya kapan direalisasikan, saya mungkin akan melakukannya di minggu-minggu depan begitu Bu. Saya akan usahakan untuk bisa merealisasikan apa yang hasil dari coaching kita ini di ke rekan sejawat. Seperti itu Bu Eri. Oke, mudah-mudahan segala rencana yang Ibu rencanakan sebelumnya dapat realisasi dengan baik ya Bu ya, dengan sempurna Bu ya. Jadi dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan, apa yang Ibu temukan solusinya, dapat mengatasi segala masalah yang Ibu hadapi sekarang ini ya Bu ya. Oke, hari ini cukup sekian untuk coaching kita hari ini ya Bu ya. Semoga bermanfaat. Selamat siang Bu Dahnia. Selamat siang Bu Eri. Terima kasih atas keluangan waktunya Bu Eri. Sama-sama Ibu. Selamat siang Bu Eri. Selamat siang Bu Nurul. Ya, bagaimana kabarnya Bu Eri? Sehat Bu. Tadi saya sudah melihat Ibu coaching dengan Bu Daniar ya Bu. Tadi sudah melakukan coaching. Sebelum kita tutup kegiatan coaching kita, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang dijalani? Saya sudah melakukan coaching kepada Bu Dahniar sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Dimana alur tirta itu melakukan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian rencana aksi, dan kemudian dia tanggung jawab Bu. Jadi saya rasa coach telah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan pertanyaan yang berbobot Bu. Seperti itu Bu Nurul. Jadi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan Itu ada yang pada sesi coaching Bu, di mana sesi coaching itu menggambarkan di mana dengan sesi coaching kita bisa mendapatkan solusi apa terhadap masalah yang dihadapi oleh coaching tersebut Bu. Seperti itu. Begitu ya Bu. Jadi kita bisa, jadi si coach sudah bisa menemukan potensi dirinya sendiri ya Bu. Iya Bu. Atas permasalahannya. Oke, terima kasih Bu Eri atas waktunya. Selamat siang Bu Eri. Selamat siang Bu Nurul.